Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini saya Fahrudin Hidayat akan menampilkan tugas tentang mata kuliah agrobisnis, yaitu tentang sistem agroindustri buah durian. Nah, yang pertama kita masuk di subsistem dari durian itu adalah subsistem hulu. Nah, subsistem hulu ini merupakan awal dari aktivitas sistem agribisnis. Jadi awalnya yaitu yang masuk di pertanian primernya OMPAM yang dikenal dengan istilah pengadaan dan penjualan sarana produksi pertanian. Nah, kita lihat dari inputnya, jenis input untuk produk durian ini. Yang pertama yaitu kita mulai dari bibitnya. Bibitnya itu ada jenisnya, ada banyak sebenarnya. Ini cuma saya tampilkan ada 7, ada durian montong, durian musangking, ada durian bawor, ada durian duri hitam, ada durian petro, ada durian merah, dan masih banyak lagi, ada durian tembaga, dan ada durian lokal-lokal lain yang tidak saya sebutkan di sini. Kemudian dari caranya ada yang melalui vegetatif, misalnya stek, cangkok dan sebagainya, atau juga bisa dengan menggunakan biji. Nah, input yang lainnya yaitu adalah pupuk dan pestisida serta obat-obatan tanaman yang mendukung dalam pertanian buah durian ini. Nah, input yang selanjutnya yaitu adalah peralatan pertanian. Di sini ada cangkul, ada gembor, ada alat pemangkas dan yang lainnya. Oke, nah yang selanjutnya yaitu adalah para pelaku yang terlibat. Di sini ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil, ada juga koperasi, ada juga pemerintah serta perorangan. Nah, yang subsistem selanjutnya adalah subsistem usaha tani. Ya, ini kegiatan yang mencakup pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Nah, di subsistem usaha tani buah durian kita bisa lihat dari sini. Di sini ada perencanaan dan langkah pertama yaitu adalah perencanaan dan pemilihan lokasi, di mana lokasi yang tepat, ketinggiannya, cuacanya dan lainnya. Dan langkah yang kedua yaitu adalah penggunaan bibitnya, bibit yang diambil itu yang mana, kemudian yaitu teknologi apa yang akan digunakan. Kemudian akan pemilihan pola usaha taninya seperti apa, dan yang terakhir adalah tenaga kerja. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita beralih ke subsistem pengolahan. Nah, ini juga masih di on farm tapi lebih ke subsistem pengolahannya, di mana kegiatan subsistem pengolahan ini menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen. Jadi intinya adalah pasca panen sehingga menjadi produk lanjutan yang memiliki nilai tambah. Nah, durian ini banyak sekali sebenarnya yang bisa diolah. Misalnya bisa dijadikan daging durian frozen atau pancake atau sari buah atau es krim. Nah, ini juga saya tampilkan di sini pohon durian. Apa ini namanya? Ya, pohon industri ya. Ini pohon yang ke bawah duriannya. Durian bisa jadi apa? Buahnya bisa jadi jus, sirup, sari buah, perisa makanan, kue, puding, dodol yang lainnya. Bijinya juga bisa dibikin tepung, keripik, daunnya, kulitnya, akarnya, semuanya bisa diolah. Nah, kemudian kita masuk di subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran ini adalah suatu sistem tata niaga hasil pertanian yang baik dan efisien, sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan kesuksesan hasil pertanian. Nah, kita lihat di sini subsistem yang ada sekarang ini di pemasaran yaitu ada yang dari petani langsung ke konsumen akhir, ada juga yang dari petani ke pengecer baru ke konsumen akhir, ada juga yang dari petani melalui pedagang pengumpul kemudian ke pengecer lalu ke konsumen akhir. Ada juga yang dari petani ke pengusaha pengolahan, ke pedagang ngecer, ke konsumen akhir, atau petani ke usaha pengolahan langsung ke konsumen akhir. Ada juga yang petani ke pedagang pengumpul, usaha pengolahan,
pengecer, konsumen akhir. Jadi tahapannya banyak. Ada yang bisa langsung rantainya bisa panjang, bisa pendek. Ya. Nah, di dalam subsistem pemasaran ini kita juga harus tahu info pasar, market information dari produknya, harganya, promosi, distribusinya. Ini elemen taktiknya harus diketahui. Nah, selanjutnya ada juga market intelligence. Nah, jadi saingannya seperti apa itu juga harus diketahui dalam sistem agribisnis ini. Oke, ya. Kebijakan dagang, harga jual produk, kemasan produk, ini juga berasal dari tadi market intelligence. Dari market intelligence itu jadi kita tahu harga jual produknya yang bagus berapa, bersaing tidak dengan pasar, terus kemasannya mau seperti apa gitu. Apakah pancake durian mau dikemas seperti apa, ya itu tergantung dari market intelligence tadi, hasil dari market intelligence ini. Kemudian jual produknya di mana, di tempat strategis yang mana, kemudian diversifikasinya seperti apa. Nah, itulah manfaatnya. Nah, kemudian ada unsur terakhir yaitu unsur penunjang. Nah, di subsistem penunjang ini merupakan salah satu sistem yang penting ini sebenarnya, malah lebih penting ya, malah penting ini karena menyangkut semua aspek, karena ada lembaga-lembaga terkait stakeholder yang berpengaruh ini. Nah, apa saja sih? Nah, bisa jadi dari perbankan ini untuk permodalan, koperasi, gapoktan ini juga penyediaan dan pengadaan proses pengolahannya ini juga pengaruh. Dan transportasi ini untuk mendukung bagaimana mereka menyalurkan dari konsumen ke produsen. Kemudian ada juga penelitian pendidikan dari sini untuk diversifikasi. Dan mungkin yang saya lupa di sini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, mungkin ada yang kebijakan pemerintah daerah yang ini durian ini adalah durian khas dari kabupaten tertentu, itu adalah salah satu bentuk dari lembaga pendukung. Nah, kalau secara umum tadi dari depan ke belakang bisa saya gambarkan sistem agribisnis dari buah durian ini adalah demikian. Ada yang pertama yaitu pengadaan dan penyaluran sarana produksi, alat-alat mesin pertanian. Ya, yang ini kemudian masuk di produksi komoditas, ada di pengolahannya, pemasaran, kemudian penelitian, juga ada penunjang. Nah, bisa digambarkan dengan gambaran yang ada di tampilan ini. Ya, ini adalah daftar pustaka yang kemarin saya ambil referensinya. Ada dari agribisnis dan ekonomi pangan, kemudian strategi pengembangan agribisnis yang semuanya saya ambil dari secara online. Iya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.